Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, tanggal 21 Oktober 2024, saya akan presentasikan perihal al-awalu wal akhiru mengenai nama Allah yang maha awal dan maha akhir eh, dengan metode dalil akli, yaitu dalil akal. Jadi, bukan metode dalil nakli. Nah, sebagian menggunakan metode dalil nakli, tapi eh, porsi besarnya saya menggunakan dalil aklinya. Berikut merupakan PPT yang sudah saya buat. Judulnya yaitu yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama itu biasa dalam Asmaul Husna disebut al-awalu dan yang akhir itu al-akhiru. Yang pertama itu yang paling akhir dan yang terakhir itu al-akhiru. Biasanya dalam eh, fans ilmu kalam yang pertama itu disebut yang kodim, yang akhir itu bakhok. Jadi kodim dan bakhok. Mungkin para pemirsa biasanya mendengar di surau-surau atau di masjid-masjid sifat 20 ya. Yang pertama wujud, kidam, bakok. Nah, kidam, bakok itu biasanya disebut yang pertama, eh, kemudian al-akhir, al-bakok itu biasanya disebut yang terakhir. Tapi kalau di dalam Asmaul Husna biasanya disebut al-awalu dan yang terakhir disebut al-akhiru. Baik, kita bermula dari cerita yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat Tur pada surat Maghrib ketika pada ayat berikut. Nah, pada ayat berikut atur yaitu ayat 35 dan 38. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan, ataukah di sisi mereka ada pembendaharaan rohmu, atau mereka yang berkuasa, ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib, maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ini surah At-Tur ayat 35 sampai 38. Jadi ceritanya Jubair bin Mut'im ini ingin membebaskan tawanan perang kafir Quraisy pada kafir Quraisy yang perang Badar. Jadi perang Badar itu terjadi pada tanggal 2 Hijriah dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, para tawanan kafir Quraisy itu mau dibebaskan oleh Jubair bin Mut'im. Nah, Jubair bin Mut'im ini sebelumnya menjadi orang kafir, masih menjadi kafir. Dan dia beriman setelah mendengarkan Rasulullah SAW membaca surat At-Tur ayat 35 dan 38. Ya, jadi Jubair bin Mut'im ini sebagai duta untuk membebaskan tawanan perang Badar. Ya, tawanan kafir Quraisy. Jadi pada waktu itu posisinya masih sebagai kaum masih kafir. Nah, pada waktu dia mendengarkan surat At-Tur ini yang dibaca di surat Maghrib, dia menjadi beriman. Ya, jadi eh, dutanya ini Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu ini menjadi beriman setelah Rasulullah SAW membaca surat At-Tur. Nah, ini juga menjadi sunnah kalau membaca surat di Maghrib itu agak sedikit panjang tidak masalah. Ya, tidak masalah karena surat At-Tur ini eh, kalau kita lihat di MP3 kurang lebih eh, 11 sampai 12 menit ya. Jadi disunahkan juga untuk membaca surat At-Tur pada waktu sholat maghrib ya. Riwayat ini eh, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4854. Nah, bisa dilihat juga ya, posisinya Jubair bin Mut'im itu masih musyrik. Dia bersikap objektif pada waktu mendengarkan surat At-Tur. Nah, dari surat At-Tur ini kita bisa menarik tiga kemungkinan. Yang pertama, segala sesuatu tercipta tanpa ada yang menciptakan. Ini mustahil, ya. Jadi bisa dilihat tadi,
apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Jadi itu nggak mungkin. Segala sesuatu tercipta tanpa ada yang menciptakan itu mustahil. Yang kedua, segala sesuatu menciptakan dirinya sendiri. Ini lebih mustahil dari kemungkinan pertama. Ini premis kedua. Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini artinya pertanyaan yang ingkari dalam bahasa Arab. Artinya tidak mungkin, ya. Jadi yang kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua itu mustahil. Nah, yang ada itu kemungkinan ketiga. Segala sesuatu tercipta oleh pencipta. Hal ini adalah entitas yang disebut oleh Tuhan. Nah, jadi ada tiga kemungkinan. Dua kemungkinan itu mustahil, satu kemungkinan itu yang pasti, ya. Nah, entitas itu yang disebut oleh kita yaitu Tuhan. Nah, argumen ini biasanya disebut argumen dengan viskos, ya, penyebab yang pertama. Nah, argumen ini biasanya dipakai di golongan orang awam dan golongan para intelek. Nah, ada yang menyangkal argumen viskos ini. Nah, pemirsa bisa melihat kelemahan argumen dari viskos. Ya, kurang lebihnya sama seperti yang saya sudah sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada empat premis di sini. Yang pertama, segala hal yang ada pasti ada sebabnya. Tidak ada sesuatu pun yang menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Ya, yang dua ini kan tadi mustahil sehingga harus ada sesuatu yang menciptakan. Tidak mungkin ada rangkaian sebab dan akibat yang tanpa akhir. Artinya, bila kita mundur ke belakang, misal Z diciptakan oleh Y diciptakan oleh X diciptakan oleh W diciptakan oleh V, dan begitu seterusnya sampai mundur ke belakang itu kan tidak mungkin. Harus ada eh, decision makernya yang memberhentikan regresi ke belakangnya. Ya, yang keempat, maka ada satu sebab pertama yang tidak disebabkan. Kalau sebab pertama itu dapat didefinisikan sebagai Tuhan, maka kesimpulannya, premis akhirnya berarti Tuhan itu ada. Nah, ada yang mengcounter atau yang mengkritik premis dua, yaitu tidak ada sesuatu pun yang menjadi sebab bagi diri sendiri, dan premis empat itu kontradiksi. Premis 2 tidak ada sesuatu pun yang menjadi sebab bagi dirinya sendiri, dan premis 4 maka ada satu sebab pertama yang tidak disebabkan. Ini kontradiksi menurut anggapan kelemahan argumen viskos. Yang ketiga, premis 3 itu dasarnya apa? Ya, premis 3 itu ini bisa diawali dari asumsi. Jadi ini cuma sebatas asumsi, anggapan dari pembantah argumen viskos ini, tidak ada sesuatu pun apa yang sifatnya itu tidak ada batasnya. Jadi harus ada suatu itu ada batasnya, ya. Kemudian yang keempat, komposisi argumen tidak memungkiri ada lebih dari satu sebab, berarti ada lebih dari satu Tuhan, ya. Yang keempat, komposisi argumen juga tidak membawa implikasi Tuhan yang maha baik atau maha adil. Nah, coba dipahami terlebih dahulu dari argumen-argumen kelemahan argumen viskos ini, kemudian kita bantah kelemahan argumen viskos ini. Ya, coba dilihat satu persatu, dipahami. Nah, untuk po- komposisi argumen ini tidak memungkiri adanya lebih dari satu sebab. Kemudian yang terakhir, komposisi argumen ini juga tidak membawa implikasi Tuhan yang maha baik. Ya, ini kita skip aja karena memang ini bukan bahasan kita. Jadi argumen viskos ini tidak menunjukkan bukti bahwa lebih dari satu Tuhan, tidak. Jadi ini tidak ada kaitannya. Yang nomor 3 dan nomor 4 ini tidak ada kaitannya. Kita skip aja. Jadi kita hanya konsen di yang satu dan dua. Premis 2 dan 4 kontradiksi, dan premis 3. Seperti itu. Nah, ini bantahan syubhat eh, untuk kelemahan argumen viskos. Ya, kita jawab.
Premis 2 dan premis 4 kontradiksi. Nah, yang ini. Yang pertama, premis 2 dan premis 4 kontradiksi. Ya, kita jawab ya apabila premis 2 dan premis 4 itu kontradiksi. Ya, apabila premis 2 dan premis 4 itu sama. Namun, apabila premis 2 tidak sama dengan premis 4, maka argumen dari Viskos ini berlaku. Maksudnya seperti apa? Premis 2 dan premis 4 itu sama. Seperti ini misalkan. Budi berada di dalam ruangan dan di luar ruangan. Yaitu Eh, sebentar saya ulangi. Premis satu Budi di dalam ruangan. Terus premis 2 Budi di luar ruangan. Nah, ini premis satu dan premis 2 bertentangan. Tapi apabila Budi berada di dalam ruangan, itu premis satunya. Premis duanya, misalnya Andi di luar ruangan, premis duanya seperti itu, maka tidak bertentangan. Paham ya? Jadi premis 2 dan premis 4 itu bertentangan apabila premis 2 dan premis 4 itu sama. Tapi apabila premis 2 dan premis 4 itu tidak sama, maka eh, argumen viskos ini berlaku. Nah, kenapa kok premisnya premis berapa? Premis 4 ini premis 4 ini tidak sama dengan premis 2, maka kita eh, analogikan seperti ini mungkin. Satu, itu asumsikan sebagai alam semesta yang berwujud. Ya, nol itu tidak ada atau nihil, tidak ada alam semesta. Paham ya? Saya ulangi, satu, ini alam semesta yang berwujud, nol ini tidak ada kenihilan atau kemustahilan. Nah, kita melihat sekarang secara real, secara mata kasat mata dengan panca indera, terjadi alam semesta, ya. Artinya kita ada di persamaan satu ini memudahkan. Nah, kalau viskos itu berarti nol ditambah nol ditambah nol ditambah nol ditambah nol terus sampai ke belakang tidak akan ada yang menciptakan. Jadi harus ada eh, angka satu untuk membuat persamaan ini menjadi satu. Paham ya? Kalau nol ditambah nol ditambah nol ditambah nol sampai tak hingga tetap nol, maka alam semesta ini tidak ada. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalkan kita ada gedung atau ada rumah di hadapan kita. Ya, ada rumah di hadapan kita. Rumah itu kalau dibangun, maka harus ada eh, pembangunnya. Artinya pembangunnya misalkan tukangnya. Ya, kalau tukangnya itu tidak ada perintah, ya tidak ada perintah untuk membangun, ya membangun rumah, maka tukang itu tidak bekerja. Nah, jadi harus ada yang memerintahkan tukang itu. Siapa? Mandornya. Nah, mandor itu yang memerintahkan tukangnya, misalkan. Tapi kalau mandor itu tidak diperintah, maka tukang mandor ini pun tidak bisa memberikan perintah untuk mengerjakan mandornya, mengerjakan eh, bangunannya. Sehingga dibutuhkan siapa? Misal konsultannya atau arsiteknya. Nah, arsiteknya ini yang memerintahkan mandor. Apabila mandornya, mohon maaf, apabila arsiteknya tidak memerintahkan mandor, maka mandornya tidak bekerja, otomatis tukang tidak bekerja. Nah, harus ada arsiteknya. Arsiteknya ini harus bekerja apabila diperintahkan misalkan oleh siapa? Oleh yang punya uang, ya, yang punya uang, oleh pemodal. Nah, kalau terus mundur sampai ke belakang, terus tidak ada decision makernya yang mengangkat perintah itu, maka bangunan ini tidak jadi. Paham ya? Jadi harus ada yang menghentikan eh, apa regresi ke belakangnya, perintah yang ke belakangnya. Jadi kalau terus sampai pemodal, pemodal siapa yang memerintahkan, nanti bupati, bupati siapa yang memerintahkan, nanti gubernur, gubernur siapa yang memerintahkan, terus sampai ke belakang. Nah, bangunan ini nggak jadi. Nah, bangunannya itu nomor satu ini, asumsinya nomor satu. Jadi kalau tidak ada yang mengekat, yang menghentikan
perintah pembangunannya ini, asumsinya nomor satu, misal terakhir di presiden, maka bangunan ini jadi, paham ya? Jadi harus ada yang eh, mengekat apa? Menghentikan perintah itu. Ya, kalau dalam alam semesta, nah ini juga seperti pertanyaan, mohon maaf, agak kurang ajar, siapakah yang menciptakan Tuhan? Seperti itu. Nah, kalau terus seperti itu ke belakang, maka alam semesta ini tidak ada, ya. Harus ada Viscos, decision maker yang membuat alam semesta ini ada. Nah, itulah entitas yang disebut Tuhan. Atau dalam Asmaul Husna dia disebut Al-Awalu. Ya, seperti itu. Nah, kalau angka ya seperti itu tadi, kalau ini 000 terus maka alam semesta tidak ada. Tapi kalau ada yang mengadakan, nah, ini satu ditambah 000 sehingga menjadi satu, yaitu ada atau wujud dalam hal ini alam semesta. Oleh sebab itu yang saya warnai biru, premis 2, apabila premis 2 tidak sama dengan premis 4 maka argumen viskos ini berlaku. Sehingga argumen viskos ini berlaku karena premis 2 dan premis 4 ini tidak kontradiksi, ya. Nah, kalau kontradiksi maka alam semesta ini tidak ada karena akan terus mundur terus 000 terus yang tidak ada memerintahkan seperti tadi, tukang diperintahkan oleh mandor, mandor diperintahkan oleh arsitek, arsitek diperintahkan oleh pemodal, pemodal diperintahkan oleh bupati, bupati gubernur terus sampai, kalau nggak ada sampai batas akhirnya infinite, akan maka alam semesta ini tidak ada. Ya, kalau premis 2 dan premis 4 kontradiksi. Tapi kalau premis 2 dan premis 4 sesuai, dan premis 4 dan premis empatnya itu tidak sama dengan premis 2 maka alam semesta ini ada. Paham ya? Nah, ini sekaligus menjawab yang nomor 2, premis 3 dasarnya apa? Dasarnya itu real. Memang kita sepakat bahwa tidak ada yang apa infinite di dunia, infinite yang di dunia ini. Ya, kalau Anda menghitung jumlah pasir pun misal 1 triliun itu bukan infinite, ada besaran angkanya. Misal jumlah galaksi berapa? 1 bilion itu pun ada angkanya, tidak infinite seperti itu. Jadi eh, saya sepakat kalau di belakang, ke belakangnya itu regresinya harus ada viskosnya, harus ada penyebabnya sehingga terciptanya alam semesta. Kalau infinite, ya, kalau infinite maka alam semesta ini tidak akan tercipta, ya. Harus ada sebab konkretnya seperti itu. Jadi argumen viskos ini eh, berlaku. Kenapa? Karena adanya alam semesta itu ada yang menciptakan. Seperti itu. Kalau Anda tanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, siapa pencipta alam semesta ini, maka akan terjadi infinite ke belakang, ya, sehingga tercipta ini tidak tercipta. Sehingga harus ada yang menghentikan infinite ke belakang ini. Itulah yang disebut al-awalu, yaitu sifat Allah yang pertama. Seperti itu. Nah, ini saya tampilkan sekaligus menunjukkan dalil akli bakoknya Allah atau kekalnya Allah, ya, al-akhiru, ya. Di sini jadi al-awalu itu sekaligus menunjukkan dalil akli al-akhiru, ya. Ini saya tampilkan di Aqidatul Awam. Jadi yang paling awam sekali, akidah awam yang diajarkan di pondok-pondok. Mungkin kalau para pemirsa tentunya lebih paham, ya, karena ini yang paling dasar sekali. Saya bacakan, dan dalil atas bakoknya Allah adalah bahwa kalau boleh Allah itu dihubungkan dengan ketiadaan Adam, niscaya jadilah dia yang baru, hadis, maka dia membutuhkan kepada mudis dan lazimnya daur atau tasalul. Tadi yang saya bilang infinite, artinya kalau ke belakangnya itu mustahil, harus ada yang mengangkat, menentukan. Nah, itulah yang disebut oleh Allah atau nama Asmaul Husna Al-Amalu. Maka dalil bakoknya Allah itu juga dalil al-awalunya Allah. Ini perhatikan. Saya garis bawahi, saya highlight.
dalil bakoknya bagi Allah adalah dalil kidamnya Allah. Dalil awalnya Allah itu menunjukkan dalil al-akhirunya Allah. Kenapa seperti itu? Karena sebagaimana, saya ulangi, sebagaimana al-awalu itu tidak diawali, tidak ada yang variabel yang mampu mengawalinya, mampu menghancurkannya, mampu merubahnya. Nah, sebagai itu pula yang menunjukkan bahwa Allah al-akhiru, yang paling akhir, tidak ada yang bisa menghancurkannya, ya. Sebagaimana tidak ada yang menciptakannya, maka tidak ada bisa yang juga menghancurkannya. Nah, dan penjelasannya adalah bahwa sesuatu yang boleh atasnya Adam, maka dia terhapus dari kidam. Artinya makhluk itu kan diciptakan, maka dia bisa juga dihancurkan. Paham ya? Seperti ini. Dan penjelasannya adalah bahwa suatu yang boleh atasnya Adam, maka dia terhapus darinya kidam. Nah, kalau ini jadi ap- terjadi apa pada makhluk. Nah, kalau negasinya, maka negasinya yaitu dalam hal ini Tuhan, maka dia tidak boleh hancur seperti itu. Karena setiap zat yang bisa dihubungkan dengan Adam, artinya makhluk alam semesta, jadilah wujudnya dia mungkin. Nah, bisa ada dan bisa tidak. Dan setiap yang mungkin terwujud adalah hadis. Hadis itu diciptakan. Dan setiap hadis membutuhkan kepada mudis pencipta. Dan dia Allah Subhanahu wa taala telah tetap baginya kidam, artinya yang awalu. Dan dalil yang terdahulu dan setiap sesuatu yang telah tetap baginya kidam, niscaya mustahil atasnya Adam. Jadi sesuatu yang eh, suatu yang al-awalu tidak akan hancur, paham ya? Kalau dia hancur, maka tidak tercipta alam semesta ini, ya. Nah, maka dalil bakoknya bagi Allah adalah dalil kidamnya. Jadi al-awalu, mohon maaf, al-akhiru itu dalilnya juga otomatis al-awalu. Nah, kita tutup kesimpulan ini dengan surat Al-Hadid ayat 57 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbanillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal. Tadi sudah saya apa? Sudah saya jelaskan apa maksud al-awal dan dalil aklinya. Ini dalil aklinya ya. Dan yang maha akhir. Nah, yang maha awal itu merupakan dalil atas yang maha, mohon maaf, yang dalil akhir itu merupakan dalil eh, berdalil dengan yang maha awal. Yang lahir, eh, zat yang zohir, mohon maaf itu yang zohir ya, dan yang batin. Yang zohir itu artinya dalam riwayat Imam Muslim, yang zohir itu artinya yang maha zatnya yang maha atas, ya, di atas ars, di atas langit. Nah, semua makhluknya di bawahnya dia, sehingga Allah tidak mempunyai blank spot artinya. Dan yang maha batin itu artinya tidak ada sesuatu pun di balik engkau. Artinya Allah melihat segala di alam semesta ini. Walaupun Allah terpisah dari makhluknya yang di atas langit, tapi eh, bukan berarti dia Allah itu tidak mengetahui makhluknya. Ya, itu yang disebut yang maha batin. Dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu rasulul karim. Ini aja yang eh, bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam.